Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kami keluarga Bait Qur'ani dalam selingan umrah kami menziarahi Jabal Nur. Nah, di puncaknya ya Pak Muhar ya, di Gua Hiro, Masya Allah. Alhamdulillah di sini ada Ustadz Fatih, Ustadz Imam, ada Ustadz Ozil, ada Ustadz Muhar. Masya Allah, kalau lihat dari perjalanannya gimana nih Pak? Masya Allah, 1 sampai 2 jam. 1 sampai 2 jam. Masya Allah, Masya Allah. Dan bisa dibayangkan gimana keseriusan Nabi ya dalam bertahanus. Itu berarti ada sesuatu yang beliau seriuskan kan? Alasan dibalik beliau bertahanus. Nah, mungkin kalau kita lihat dari hadis ya, dari sirah itu alasan Rasul bertahanus itu karena keadaan jahiliyahnya kaumnya. Jadi kalau kita lihat di zaman sekarang itu banyak kebodohan, kekejian itu nggak sebanding sama zaman jahiliyah. Ya, di zaman itu anak perempuan itu dikuburin hidup-hidup. Nah, saking jahiliyahnya mereka, rampokan, penzinahan di mana-mana. Nah, akhirnya Rasul bertahanus di Gua Hiro karena hati beliau itu masih hati yang murni, hati yang bersih. Rasul pernah dicuci hatinya pada saat beliau kecil. Nah, pada saat beliau bertahanus di Gua Hiro, ada suatu hari datang sesosok yang beliau tidak kenali, sesosok yang menyerupai manusia memeluk beliau dari belakang, lalu tiba-tiba mengatakan Iqra, bacalah. Lalu otomatis Rasul menjawab ma Nabi Qari, karena Rasul ummi kan, nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Terulang lagi Iqra, Nabi jawab ma Nabi Qariin. Diulangi lagi Iqra ma Nabi Qariin sampai 3 kali. Rasul menjawab aku tidak bisa membaca. Baru yang ketiga Rasul malaikat sosok tersebut membacakan Iqra Bismillahirrahmanirrahim. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Allazi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Masya Allah. Jadi setelah itu malaikat Jibril membacakan surah Al-Alaq. Nah, beliau ada terheran-heran di situ karena ada sosok yang beliau tidak kenali, sosok yang memeluk beliau tiba-tiba dari belakang. Nah, karena keheranan tersebut, Rasulullah pulang menuju rumahnya, yaitu di kediaman Sayyidah Khadijah. Beliau berkata, wahai istriku, apa yang terjadi denganku? Nah, ini luar biasanya jawaban Sayyidah Khadijah. Enggak mengatakan engkau bohong atau enggak mengatakan engkau gila, tidak. Tapi Sayyidah Khadijah mengatakan apa? Tenang saja, orang sepertimu tidak akan tertimpa suatu musibah. Maksudnya tidak akan ada kejadian sesuatu yang buruk lah, karena engkau orang yang menyambung tali silaturahmi, orang yang baik kepada fakir miskin. Nah, dihibur oleh istrinya. Jadi menghibur suami Sayyidah Khadijah tersebut. Nah, keesokan harinya dibawalah Rasulullah oleh Sayyidah Khadijah kepada pamannya, yaitu Waraqah bin Naufal, karena beliau adalah ahlul kitab pada saat itu, termasuk ahlul kitab. Setelah ditanya, diceritakan kondisi Nabi, kata Waraqah, hada namus, ini adalah sebagaimana diturunkan kepada Nabi Musa, dan engkau akan terusir wahai Muhammad. Terus kata Nabi, apakah memang harus terusir? Ya, karena setiap Nabi dan Rasul itu pasti terusir. Nah, dari sini kita bisa mengambil faedah bahwasanya orang yang mengemban dakwah, orang yang membawa kebaikan itu pasti terusir, pasti tidak disenangi oleh orang. Itu hal yang fitrah berarti. Jadi kalau kita berdakwah tidak disukai orang, itu hal yang wajar. Nah, kemudian Rasulullah agak bimbang, agak syak, agak ragu-ragu. Apakah benar saya ini adalah Rasul? Nah, beliau bolak-balik ke Gua Hiro, bolak-balik ke Gua Hiro untuk menemui sosok yang menemuinya pada saat itu. Nah, suatu ketika di hadisnya Jabir diceritakan bahwa Nabi ketika turun dari Gua Hiro melihat langit, seisi langit dari timur ke barat itu adalah malaikat Jibril. Bayangkan, alangkah besarnya malaikat Jibril menutupi seluruh langit. Tentu saya sebagai sosok manusia sok lah, ya kan? Malaikat Jibril, beliau pulang ke rumah Sayyidah Khadijah mengatakan zammiluni, selimuti aku wahai istriku. Nah, disitulah turun wahyu yang kedua,
yaitu adalah surah Al-Mudaththir. Apa ayatnya? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Nah, itulah surah kedua yang diturunkan. Jadi yang pertama adalah surah Al-Alaq, surah yang kedua adalah surah Al-Mudaththir. Nah, kalau surah Al-Alaq itu surah yang menyatakan kenabian Nabi Muhammad. Kalau surah Al-Mudaththir menyatakan kerasulan Nabi Muhammad. Karena di surah Al-Mudaththir itu Nabi disuruh untuk berdakwah. Nah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Banyak sekali faedah yang bisa kita ambil dari cerita tadi. Dan ala kulli hal, Masya Allah, pemandangan yang sangat indah ya Pak ya. Dari sini Rasul memilih tempat yang sangat cocok, karena di gua tersebut ketika kita melihat ke kanan langsung melihat Ka'bah, langsung melihat Masjidil Haram. Jadi Masya Allah, pemandangan yang sangat indah. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.